Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 12 1A10 akan mempresentasikan sebuah program yang sedang kami kembangkan, yaitu program pendaftaran kuliah di Universitas Nusa Mandiri. Harapan kami dengan ada programnya ini, calon mahasiswa baru dapat mendaftarkan dirinya ke Universitas Mandiri dengan mudah dan cepat. Baik, di sini ada kelompok 4 dengan ketua yaitu Muhammad Ahmad Ghani, dan ada Aldi Latif dan Anita Ayu, dan Nova Trianto yaitu saya sendiri, dan juga Siti Mayangsari. Kami berlima lah yang bertanggung jawab atas pengembangan program pendaftaran kuliah ini. Baik, langsung saja kita masuk ke masalah pertama, itu latar belakang. Kenapa kita memilih program pendaftaran mahasiswa? Yang pertama, penerimaan mahasiswa baru merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh seluruh pengurus perguruan tinggi di Indonesia setiap tahunnya. Salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya adalah Universitas Nusa Mandiri. Pada saat ini, proses pengolahan data di Biro Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Nusa Mandiri masih kurang efektif. Untuk itu, kami membuat program ini agar penerimaan calon mahasiswa dapat berjalan efektif dan efisien. Untuk tujuan akan disampaikan oleh rekan saya Anita Ayu Sasabila. Kepada Anita Ayu Sasabila kami persilahkan. Baik, terima kasih Anda dan Noval. Saya akan melanjutkan yang dibicarakan oleh Noval. Tujuan: 1. Memudahkan calon mahasiswa untuk melakukan pendaftaran. 2. Memudahkan perguruan tinggi dalam melakukan proses pendaftaran. 3. Mengetahui proses pendaftaran mahasiswa baru yang pernah berjalan saat ini. Manfaat: 1. Hasil penelitian berguna bagi para calon pendaftar sehingga memudah calon pendaftar untuk mendaftar di perguruan tinggi yang diinginkan. 2. Hasil penelitian dapat berguna bagi perguruan tinggi yang terkait untuk membuat sistem pendaftar serta mengelola data mahasiswa dengan baik. 3. Dari penerapan sistem informasi pendaftaran berbasis web ini, diharap pengguna dapat merasakan manfaat dari internet. Terima kasih, akan disampaikan oleh Akmal. Kepada Akmal, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang tadi dibawakan oleh saudara Anita. Yang kedua, landasan teori. Teknik apa saja yang dipakai di program? Landasan di dalam program ini kami mengembangkan program menggunakan beberapa teknik, yaitu yang pertama, perulangan for. Perulangan for adalah perintah yang digunakan untuk melakukan iterasi dari nilai sekuensi atau data koleksi pada Python seperti list, tuple, string, dan lain-lain. Perulangan for digunakan ketika kita sudah mengetahui beberapa kali pengulangan akan diulang. Yang kedua, percabangan. Percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Dengan kondisinya bisa 1, 2, atau lebih. Percabangan mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang dihasilkan benar atau salah. Kondisi atau ekspresi tersebut disebut ekspresi boolean. Hasil dari pengecekan kondisi adalah true atau false. Bila benar atau true, maka pernyataan yang di dalam blok kondisi tersebut akan dieksekusi. Bila salah atau false, maka blok pernyataan lain yang dieksekusi. Oke. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Mayang. Kami persilahkan. Baik, saya Siti Mayangsari akan melanjutkan yang disampaikan oleh Akmal. Function. Fungsi adalah grup atau blok program untuk melakukan tugas tertentu yang berulang. Fungsi membuat kode program menjadi reusable. Artinya hanya didefinisikan
diaplikasikan sekali saja dan kemudian bisa digunakan berulang kali dari tempat lain di dalam program. Fungsi memecah keseluruhan program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dengan semakin besarnya program, maka fungsi akan membuatnya menjadi lebih mudah diorganisir dan dimanajer. Dalam program ini, kami mengembangkan program menggunakan beberapa teknik, yaitu 1. Operasi aritmetika. Operasi aritmetika adalah operasi dasar bilangan dalam matematika. Cabang ilmu matematika ini mengkaji bilangan bulat positif melalui proses penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Baik, akan dilanjutkan oleh Aldito. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aldito Latif Hidayat. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Saudari Mayang. Untuk tahap ini, saya akan menjelaskan metode apa saja yang kami gunakan dalam pembuatan program pendaftaran mahasiswa. Baik, akan langsung saya mulai. Metode yang pertama, kami menggunakan metode function, yaitu function pengurangan serta cetak, yang mana menggunakan variabel X dan Y, yang hasilnya akan dikurang, dan kemudian di return. Lalu ada cetak, yang mana untuk mencetak di output nanti. Pengurangan di sini juga akan dicetak di output nanti. Nah, di dalam cetak ini, kami menggunakan for a in range banyak daftar, yang mana banyak daftar di sini nanti akan diinput dari user, kemudian dimasukkan ke sini. Lalu ada C sama dengan A plus 1. A di sini bernilai 0 dan akan bertambah terus ditambah 1. Baik, selanjutnya di sini ada perintah print. Kami menggunakan format string untuk mencetak ini, yang dimana kami memanggil variabel-variabel ini untuk dicetak. Untuk tahap selanjutnya ada tampilan aplikasi. Nah, untuk tampilan aplikasinya saya akan tunjukkan. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Di sini ada kode jurusan, biaya pendaftaran, ada keterangannya. Selanjutnya ada proses counter. Di proses counter ini ada beberapa list kosong yang nantinya akan di-append. Nah, dalam proses counter ini yang pertama ada banyak daftar yang tadi sudah saya jelaskan, yang mana akan input data dari user, mau mendaftar ke berapa jurusan. Sebagai contoh akan saya tambahkan, misalnya 2. Jurusan ke-1. Nah, di sini ada tahap selanjutnya, yaitu perulangan I sama dengan 0. For I in range banyak daftar yang tadi saya jelaskan. Print, sini ada pembatas ya. Lalu tahap selanjutnya ada cetak jenis ke dari nilai variabel I. Print jurusan ke I plus 1. Di sini I adalah 0, ditambah 1 menjadi 1, jurusan ke 1. Baik, tahap selanjutnya masukkan kode prodi. Kode prodi di sini kami menggunakan metode append. Append di sini kami gunakan append di sini kami menginput data dari user, yaitu masukkan kode jurusan SI atau TI atau IK. Tahap selanjutnya banyak mahasiswa daftar. Banyak mahasiswa di sini kami menggunakan metode append dan menginput data dari user yang nanti akan dimasukkan ke sini. Banyak mahasiswa dimasukkan ke sini, serta tadi crowd prodi juga akan dimasukkan ke sini. List kosong yang tadi saya jelaskan.
Lalu ada tahap selanjutnya yaitu proses. Proses di sini kami menggunakan tahap percabangan, if, elif, dan else. Untuk if, kode prodi i, kode prodi yang telah diinput tadi di sini, kita ambil di sini. Apabila sama dengan SI huruf besar, or kode prodi I sama dengan SI huruf kecil, maka jalankan perintah ini. Jurusan prodi happen memanggil lagi, yaitu sistem informasi ke dalam sini. Jurusan prodi. Lalu ada tahap harga prodi happen 3.520.000. Nah, untuk harga prodinya sini 3.520.000 biaya pendaftaran, kita happen ke dalam harga prodi. Untuk selanjutnya ada jumlah harga yang akan di-happen dari banyak mahasiswa yang tadi telah diinput dari banyak mahasiswa daftar, lalu dikalikan dengan biaya pendaftaran, yaitu untuk sistem informasi senilai 3.520.000. Banyak mahasiswa di sini dikalikan dengan biaya pendaftaran. Lalu ada elif. Nah, untuk elif ini kita masih sama seperti yang di if sistem informasi tadi. Kode prodi TI huruf besar, or kode prodi TI huruf kecil. Jurusan prodi happen teknik informatika. Lalu harga prodinya akan di-happen lagi, yaitu biaya pendaftaran senilai 3.470.000 untuk teknik informatika yang akan di-happen di list kosong harga prodi. Lalu jumlah harga yang akan di-happen dari banyak mahasiswa yang sudah saya jelaskan tadi, yang akan dikalikan dengan biaya pendaftaran untuk teknik informatika senilai 3.470.000. Masih sama untuk kondisi elif juga. Untuk jurusan ilmu komunikasi, jurusan prodi yang akan di-happen ilmu komunikasi, harga prodi yang akan di-happen senilai 5.560.000 untuk biaya pendaftaran. Lalu jumlah harga yang akan di-happen dari banyak mahasiswa yang akan dikalikan dengan biaya pendaftaran yang senilai 5.560.000. Lalu di sini ada perintah else yang mana akan memerintah print. Else di sini apabila kode yang diinput dari masukan kode prodi ini tidak ada di dalam perintah ini, maka perintah else ini akan menjalankan sebuah perintah print kode yang Anda masukkan salah. Lalu akan exit. Baik, itu sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Nopal. Baik, terima kasih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan daripada Saudari Aldito. Baik, saya akan menjelaskan fungsi dari header. Ini adalah print bintang kali 52, dan ini adalah spasi kali 14, PMB Nusa Mandiri, di spasi kali 14 lagi, dan juga bintang dikali 52. Maksudnya apa? Ini adalah fungsi di mana bintang ini akan dicetak sebanyak 52 kali. Bisa kita lihat, teman-teman. Kalau teman-teman ingin hitung, ini jumlahnya persis seperti yang telah program kita buat, yaitu 52. Dan ini adalah print spasi kali 14, merujuk kepada spasi ini sebanyak 14 kali. Ini PMB Nusa Mandiri, dicetak PMB Nusa Mandiri spasi kali 14. Nah, di sini adalah sekali 14, yang mana ketika kita cetak, PMB Nusa Mandiri akan berposisi di tengah. Oke, kalau kembali selanjutnya ke template. Nah, ini fungsinya sama, mencetak strip sebanyak 70 kali.
print nomor, jurusan, biaya pendaftaran, banyak mahasiswa, jumlah harga, dan ini sama seperti yang di atas, mencetak strip sebanyak 72 kali. Nah, ketika dijalankan, teman-teman bisa lihat akan mencetak seperti ini. Nah, adalah template daripada program yang telah kami buat. Dan untuk pengulangan template kita hanya memanggil function cetak. Kenapa demikian? Karena kita sudah membuat perulangan isi dari list ini ada di dalam function cetak. Jadi ketika kita butuhkan, kita hanya cukup memanggil function cetak, tak perlu kita membuat codingan panjang. Karena keribetannya sudah kita atasi di function cetak. Lanjut ke output print strip 70, ini sama ya, mencetak sebanyak 72 kali. 70 kali. Total pembelian ada variabel diisi dengan sum jumlah harga. Diisi dengan sum jumlah harga karena jumlah harga ini berupa list, dan fungsi sum ini untuk menjumlah isi dari sebuah list. Nah, total pembelian ini berisi seluruh list yang setelah dijumlahkan. Bisa teman-teman lihat nih, total pembelian ini berisi list yang sudah dijumlahkan seperti ini, 3.470.000 ditambah 5.560.000. Nah, total pembelian adalah ini. Oke, print F total pembelian titik 2 koma, nah slash N ini untuk memberikan enter. Nah, kita ini memakai sebuah teknik yang bernama format string, yang mana ini sangat berfungsi sekali ketika teman-teman ingin memanggil sebuah variabel, teman-teman hanya cukup membungkusnya dengan kurung awal dan kurung terakhir. Nah, dan ini lebih berfungsi daripada teman-teman memakai koma seperti ini ya. Nah, ketika teman-teman ingin, di sini ada fungsi titik 2 koma. Nah, ini berfungsi sekali ketika teman-teman total pembelian ini berisi angka yang jumlahnya jutaan, karena secara otomatis bisa lihat Python ini akan memisahkan angka yang mana jutaan, mana ribuan, mana ratusan ini dengan koma. Nah, ini secara otomatis. Jadi user juga membaca tampilan kita bisa lebih mudah. Bisa kita lihat ini 9.030.000. Nah, ini secara otomatis dibuat oleh Python. Oke, kita lanjut ke kembalian. Kembalian diisi dengan pengurangan. Ini adalah function memiliki parameter, dua parameter, yaitu jumlah bayar dan juga total pembelian. Jumlah bayar total pembelian kita bisa lihat ke atas. Nah, ini kita bisa lihat pengurangan X, Y adalah parameter hasil sama dengan X dikurang Y mengembalikan nilai hasil, yang mana X ini merujuk kepada jumlah bayar dan Y merujuk kepada total pembelian. Kita masuk ke pengkondisian di mana ketika customer atau user melakukan pembelanjaan lebih dari 10 juta, maka bonus berisi selamat Anda mendapatkan notebook. Jika tidak atau jika kurang dari 10 juta, maka selamat Anda mendapatkan jam dinding. Nah, bisa kita lihat di sini total pembelian 9.030.000. Nah, 9.030.000 ini transaksinya di bawah 10 juta. Maka yang harusnya keluar adalah selamat Anda mendapatkan jam dinding. Nah, di sini juga ada pengkondisian if jumlah bayar lebih besar sama dengan total pembelian. Jika if jumlah bayar lebih besar sama dengan total pembelian, maka jalankan proses di bawah ini. Print if format string lagi total bayar. Nah, ini integer untuk menginisiasi ketika total pembelian ini menjadi integer. Total pembelian merujuk ke sini. Total pembelian ini. Nah, ini kita memakai format string lagi, titik 2 koma, jadi Python akan memisahkan secara otomatis mana ribuan, mana ratusan, mana jutaan, dan sebagainya. Nah, print bonus merujuk kepada proses yang di atas ini. Nah, karena 9.030.000, maka
yang harusnya keluar adalah selamat, Anda mendapatkan jam dinding. Oke, uang kembalian. Nah, uang kembalian ini merujuk kepada kembalian yang ini, yang sudah kita isi dengan function pengurangan yang memiliki dua parameter, yaitu jumlah bayar dan total pembelian. Nah, ketika salah, else ini kondisi ketika salah, ketika tidak memenuhi kondisi di atas ini. Berarti kondisi yang tidak memenuhi ini adalah ketika kurang jumlah bayar ini, user yang memasukkan ketika kurang dari total pembelian menuju ke sini. Ketika memasukkan uangnya kurang dari total pembelian, maka akan mencetak uang Anda kurang. Nah, ini berfungsi untuk enter ya. Nah, kita coba case ketika uangnya kurang. Kita masukkan misalkan 600. Uang ini kurang ya, maka yang keluar harusnya adalah uang Anda kurang. Betul ya. Karena apa? Karena jumlah bayar ini lebih kecil dari total pembelian, maka mencetak uang Anda kurang. Oke, baik, kita memasukkan ke case kedua, yaitu ketika pembelian di atas 10 juta. Oke, masukkan mendaftar berapa jurusan, misal 2, jurusan TI. Banyak mahasiswa berapa yang ingin Anda masukkan? Banyak siswanya 2. Oke, jurusan kedua, ilmu komunikasi, kita masukkan kode jurusan. Banyak mahasiswa, misalkan 2 juga. Ini adalah 18 juta ya. Total dari pembelanjaan kita 18 juta. Karena total pembelian ini di atas 10 juta, harusnya bonus yang tercetak. Selamat Anda mendapatkan notebook. Kita masukkan 20 juta. Nah, selamat Anda mendapatkan notebook. Nah, uang kembaliannya 1.940.000. Merujuk, nah kembali ini dia dapat dari ya ini tadi, jumlah bayar dikurang total pembelian. Karena kita sudah melakukan inisiasinya di function pengurangan, jadi kita cukup menulis function pengurangan dan masukkan parameternya. Nah, bagaimana ketika pembelian atau pembelanjaan customer di bawah 10 juta? Harusnya yang tercetak selama Anda mendapatkan jam dinding. Oke, kita lihat. Kita akan coba sekali lagi. Mau mendaftar ke beberapa jurusan? Satu saja, karena kita ingin mencoba ketika pembelanjaan ini di bawah angka 10 juta. TI. Banyak mahasiswa 1. Ini 3.470.000. Kita masukkan uang pas aja ya. Nah, selamat Anda mendapatkan jam dinding. Sesuai ya, karena pembelanjaan di bawah 10 juta, maka yang tercetak bonus di sini adalah selamat Anda mendapatkan jam dinding. Nah, karena uangnya pas, uang kembaliannya adalah 0. Oke, baik. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan itu dia penjelasan dari program yang telah kami kembangkan. Kami berharap teman-teman dapat mengambil manfaat dari pemrograman yang telah kami buat ini. Kami sadar pemrograman atau program yang kami kembangkan masih banyak kekurangan. Untuk itu, dengan senang hati kami menerima saran dan kritik dari teman-teman semua. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.